amin. Ayo bantu. Senyum. Setelah ini dilanjutkan pemberian cindera mata. DJ Usun Melita Depan 7 Rimback. Terima seluruh rombongan PJMU Kota Keraksaan. Minta tolong yang ada di bawah, pengurus PJMU Kota Keraksaan yang ada di bawah, minta tolong untuk naik ke atas. Nah, Sarafel dan kawan-kawan. Jangan, gue mau naik ke atas dulu. Sampai ayo, udah berdiri malam cewek, entah maju. Ayo, ini satu ini. Ini satu ini. اللهم أولادنا وتلاميذنا علما في أولادنا صالحين حافظين القرآن والسنة بذكرتك الآيات. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم بارك لنا يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Takbirnya saya sampai akhir nomor setong kuncoma terus kaki nafas tegeran BMT NU Kota Keraksaan Kehentok yang minimal lah sama dengan BMT Jombang. BMT Jombang kebon berupa M. Nah, sementara BMT Keraksaan Kama sekarang pokoknya BMT 3,6 luar biasa. Mereka perlu kita suntik bersama biar semakin hidup. Nalekana BMT Kehentok Odi udah yakin mungkin cuma acara ketiga biar tapi mulai dari rohis ketua tak usah dan pelanggannya redana serangan BMT insya Allah udah yakin lamilana lazis alhamdulillah udah dimangka aman macam bahwa lazis MWC se-PJM Kota Keraksaan yang hidup dan selalu aktif memberikan laporan kepada PJ Lazisnu kun kerajingan di besok. Ini mantap mandi mulai ke bener. Padahal sebelum MWC besok neka lazisnya berjalan, Pak Kundiran pun jalan kaget. Tahun ini mungkin pas ada dekasan lewat. Nah, partai betul di Pak Ketua PC. Kita tak titik apa? Untuk tinggal pui bahaya. Karena gue ingin kerajingan selalu
boleh diberikan motivasi bagaimana sebenarnya lazis itu terus hidup dan berkembang. Juga jangan lupa laporannya kepada PC Lazismu Keraksaan. Karena senika PC Lazis juga diminta untuk laporan ke PW Lazis. PW Lazis diminta laporan kepada pada PW Lazis. Dan dampaknya ketika laporan itu tidak ada dari MWC ke PC, PC pun juga nanti tidak akan punya data untuk dilaporkan kepada PW. Namun pun PW mereka membaca bahwa PCNU Kota Keraksaan Lazisnya tidak laporan, maka roh ini kami ambil dia semestinya oleh bantuan program dari PP dan PW mereka pasti ada. Makanya kan beda beasiswa untuk santri, biar santri mereka hanya 2 pesantren yang dapat dari PCNU Kota Keraksaan, dan itu sudah dipilih langsung oleh PWNU Jawa Timur. Jadi kita menyaki oleh pembantuan beasiswa santri kan. Telepon miring terus kita hidupkan lazisnya. Apa boleh baca tugas kita itu bukan hanya sekedar ijtimaiyah diniyah, akan tetapi bukan hanya diniyah tetapi ijtimaiyah. Kita itu punya beban untuk menghidupkan bagaimana sekiranya ghirah kita, masyarakat kita kepada agama itu terus tinggi, tetapi jangan lupa bagaimana sekiranya hubungan kita dengan sesama manusianya, yaitu ijtimaiyahnya itu juga tidak lupa kita terus jadi bersama. Nah, antara lain melalui lazis ya. Makanya mau beda orang saubung komor terus mendapatkan bantuan dari lazis untuk meringankan beban orang sekaten. Begitu juga ketika ada yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, baik itu di pesantren maupun di pendidikan umum, itu juga dibantu melalui lazis ini. Pokoknya udah ada sekarang, lazis ini terus kita tingkatkan, bencet berpain laporannya juga terus laporan ke PC Lazis Keraksaan. Jika udah alhamdulillah karaku dari pengurus Lazis PC ya, Ustaz Muhtada. Maka saya nomor 2. Saya nomor 3 gelak dan Pak Ketua Karwa bahwa bagaimana sekiranya kita dapat mengerem angka pernikahan dini. Soalnya dari pernikahan dini mereka banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang bersangkutan. Ke tahun 2003 mereka perceraian di Kabupaten Probolinggo angkanya sudah mencapai 2065 rada. Kemudian mereka boleh dari berapa? NUI, karena NUI mereka ada dari unsur NU, unsur Muhammadiyah dan unsur Al-Irsyad. Ada banyak yang dibicarakan kemarin. Di antaranya adalah mereka sekejaki kan Agustus beda pawai budaya. Dan sekarang pawai budaya ini kan tak melanggar syariat, tak melanggar norma, baik itu waktunya maupun segala-galanya pokoknya. Dan sekarang tak melanggar syariat, karena kita punya kewajiban kulit tidak karuan diniyahnya itu kita harus jaga bersama-sama. Lalu nikah bari rebu di Ibu nikah beda mbak saya nikah apa? Saya hadir rebu di Ibu Sumbra. Yang ada di mana Kak? Boleh saya malah saya waktu kedua Bintan kenapa kayak boleh waktu acara muslimat PC saya berdaki naik dan ada pusat kompor udah ongku bagi merasakan bahwa kepedulian
kepedulian seorang yang seperti Kiai Hasan Abdul Wafi terhadap itu sudah sangat luar biasa. Sampai cerita lagi di Neng Latif saya hadir di AHS Republik Indonesia Saudara. Udah karena itu cerita aku Datuk. Neng Latif ini kan cerita keluar dari waktu terus nur aktif neng kegiatan sholawatan bermalam Selasa. Ada satu waktu etika yang Kiai Hasan Abdul Wafi. Bahkan apa saja kegiatan yang itu? Kiatina norok salawatan bermalam Selasa. Engkau kedua Kiai Hasan Abdul Wafi. Akan dan bahkan mantu engkau tak ada yang berdaki. Mohon tak aktif lagi kok. Apa kulit kau mau coba? Baik sedikit. Kiai Hasan Abdul Wafi. Nah bayangkan orang yang seperti Kiai Hasan Abdul Wafi yang sudah keilmuannya seperti itu, kewaraannya seperti itu, nyangkelet dah bernyangkat maka ilmu nikah, nyangkat dua. Udah sering berkait muzamin nikah, duit, cek saking beda organisasi lebih bagus dan pemilu, mulai makin dia keluar dari ilmu. Sampai nikah. Karena beliau merasakan bahwa dari sekian organisasi itu hanya NU yang paling baik. Lebih sering ke anak populer marga yang mendirikan NU itu bukan orang-orang dia biasa, tetapi orang-orang yang luar biasa. Ya Hashim Asy'ari ini saya rasa tahun nih. Kewah Hasbullah saya rasa tahun nih. Gula dimen, gula cerita ke Abdullah Mahmud. Dimen gula onek ceritain ke Hamzah Jufri, ke Hamzah Ahmad Jufri besuk Pasuruan. Ketika mondok ke Wahab Hasbullah nikah, onek rasanya melanggar tak norok berjamaah. Akhirnya korong kadang begitu masuk waktu sholat, ambil ini kan norok berjamaah ke Wahab Hasbullah. Bayangkan, ambil nih kan, monker punya rata habis karena jangan gitu, mana kadung neng dikasih telur kan di mana, ambil telur berjamaah ke Wahab Hasbullah. Kinyan repot lagi kini kan. Tinggal keluar nggak apa boleh. Beliau itu sudah diakui kewaliannya oleh berbagai kalangan. Nggak kayak As'ad Syamsul Arif sampai beliau ini dijadikan mediator yang menyampaikan isyarah dari Kiai Khalil Bangkalan ke Kiai Hashim Asy'ari, di mana isi isyarah itu sudah mengizinkan beliau untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Hasan Sepo, Korannya begitu. Sampai ada bunga karwa, barang siapa yang menolong Nahdlatul Ulama pasti hidupnya beruntung dunia dan akhirat. Man a'ana Nahdlatul Ulama, ini kamu bahasa Arab Pak. Beliau ini guys karena nanti bahasa Arab. Man a'ana Nahdlatul Ulama faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Bayangkan orang wali yang sudah seperti beliau ini mau mendirikan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Kiai As'ad Syamsul Arif beliau itu ada cerita dengan Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Mau nonton tak nonton. Cuma karena pada wali Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wali, Kiai As'ad Syamsul Arifin wali, akhirnya dipertemukan oleh Allah pada satu ketika ngebela cekian waktu nak ke Madinah. Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel itu edakuin sarangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Indonesia. Kebor ke Indonesia. Jika dua Kanjeng Nabi, mohon Kanjeng Nabi padahal beliau itu al-anbiya ahya'un fi quburihim. Mohon para nabi ini kepon jelas odik bedeneng kubur dan bedeneng astana, bedeneng pesantren. Lengak kes acara Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel itu padahal beliau jaraknya jauh. Raden Ahmad Rahmatullah
semasa dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sendi Rotif Kasar. Nah, kenapa sampai nyambung? Karena pada walinya itu mudah bagi Allah untuk mempertemukan dua orang yang jauh berbeda masanya satu dengan yang lain, mudah bagi Allah. Pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam one protes sarangan Nabi Musa. Polan Kanjeng Nabi ini keadebu. Napa jalan Nabi Kanjeng Nabi? Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama tang umat dia enggak keduduknya sejajar dengan nabi-nabinya Bani Israil. Nabi Musa ini kan nabi dari Bani Israil, tak terima bahwa mengkoi pada akhir di umat cerkoi nabi naik pada akhir di ulama umat. Akhirnya ketika oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhnya Nabi Musa dan ruhnya Imam Ghazali dipertemukan. Pas katanya aki Imam Ghazali ini katanya aki di Nabi Musa. Kenapa cara Nabi Musa? Mas muka ya ulang nyaman bersapa jom. Jawab sarangan Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Polan jawab lancar di Nabi Musa ni kak kok atanya nyaman tak nyaman pan di kain aja. Saya tanya itu nyaman ber. Kenapa jangan Imam Ghazali ni kak jawab Imam Ghazali kan sami sarangan jawab ajunan Nabi Musa. Waktu tanya ma biyamini kaya Musa. Di tangan kanan benda apa Musa? Kan jawab sarangan ajunan. Hiya asoya kan cokok cek saking ajunan jawab hiya asoya. Ni kata tapi kan dia terus lagi sarangan ajunan. Ya asoya atawakkal 'alaiha wa ahushu biha ala wanani wa liya fiha ma'ani ukhra. Oh benar iya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jak Nabi Musa. Akhirnya diakui bahwa kedudukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah di level ulama itu sejajar dengan nabinya Bani Israil. Itu cukup Pak. Ingat contohnya kayak As'atika ajaran nyeret lagi dengan Raden Ahmad rahmatullah, karena beliau juga pernah bertemu dengan Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel melalui pencaran Gusti Allah mengalir. Nah ini kan para bapak, para ibu, saya terakhir kaulah ngebalik ke para ajunan jadi PCNO Kota Keraksaan mulai tahun 2013 ampon andi KBIH kelompok bimbingan ibadah haji. Udah cerita sekolah udah masuk ke Mekah lambat ki omong selekor tahun 81 udah bikin Hasan Saiful Islam minggu 81, 82, 83 ini kan jamaah haji tangannya sarangan syekh. Udah ceritaan bahkan yang reputi guru udah cerita juga yang sombra mon ke Hasan Saiful Islam ke haji mesti masuk ke Syekh Abdul Aziz Al-Maliki. Kiai Hamid Pasuruan mon haji masuk ke Syekh Mustaq Sedayu. Kiai Munir Khalili panjenengan bisa nyataki beliau ini ketiba adalah Syekh Amin Rawah. Namanya jemaah haji napa abantu Syekh Amin Rawah. Nah, ketika itu bimbingan ibadah oleh para masyayikh betul-betul diperhatikan maksimal. Tapi di sisi lain ada kekurangannya. Dengan kekurangan air, nih hotel, dengan transportasi, ini kan kurang begitu bagus ketimbang tahun ini. Tahun 1984 pemerintah Arab Saudi merubah dari semula jamaah haji itu ditangani oleh
masyayikh ditangani oleh muassasah. Boleh malahan nih tahun 84 itu di sekretaris nih muassasah jamaah haji Asia Tenggara, salah satu muassasah, salah satu maktab. Pada waktu oleh pemerintah Arab Saudi diberikan kepada muassasah fasilitas hotel dan segala sesuatunya, konsumsi, transportasi dan lain sebagainya, mereka betul-betul oleh mereka diperhatikan. Tetapi di sisi lain ibadahnya jamaah pun diabaikan. Nah, ketika diabaikan seperti itu, padahal mereka itu besar ke Mekah untuk beribadah haji, akhirnya tokoh-tokoh kita memberikan pokoknya tim ini kan merasa prihatin. Mau nggak Ustaz Haji Khairi ini kan bola JO ini kan ada rumah ini kan napa Mekah ya. Lah, ketika oleh muassasah itu urusan ibadah sudah tidak ditangani, tokoh kita sebagian itu prihatin. Akhirnya mendirikan KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Cuma akhir-akhir ada orang-orang yang dia itu hanya bermodalkan pengalaman keluar masuk Mekah, pola TV, pola keluncuran Mekah. Pas akhir TV mereka mendirikan KBIH itu, KBIH juga, padahal neng bidang agama nol. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi jamaah haji itulah yang dirugikan. Ingat kita dulu kan 2.000 Pak Lekor. Jamaah haji seberangkat 2.000 Pak Lekor mereka daftar tahun 2011. Berarti tumbuhnya 13 tahun. Majer sejuta juta. Bayangkan, majer larang ingat nikah terus tumbuhnya lama depan nekasa agama ibadahnya pun tak urus dengan benar. Padahal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabu khudhu anni manasikakum. Mon urusan ibadah termasuk ibadah haji kan khudhu anni, jangan kanjeng Nabi kutuban nah dari sengkok belajar dari sengkok. Jadi ini kapan dibukukan oleh para ulama di kitab-kitab fikih haji. Hanya saja karena yang punya KBIH itu tidak punya latar belakang pendidikan agama, cuma amudan pola pengalaman Mekah, keluar masuk Mekah, akhirnya yang dirugikan adalah jamaah. Oleh karena itulah toreh bola berde panjenengan mereka tererana keluarga atau warga Nahdlatul Ulama yang ada di besok ini akan berangkat ibadah haji di tahun 2025 dan seterusnya. Toreh kirim ke KBIHR ini karena KBIHR ini pembimbingnya termasuk kemodofil, termasuk udah TV EKIS lain. Boleh sombong saya diragukan lagi keilmuannya. Lah, mohon sombong yang diragukan lagi keilmuannya agamanya, maka insya Allah akan lebih tepat sasaran pemasok ke KBIH tak telat. Insya Allah lah kita beda neng kantor itu manasik mungkin beda seri beri daftar ke selain atau kita daftar kirim ke itu umpama beralasan dari makin berkas dulu pun berdekasa tanpa penorok kain itu insya Allah dari sisi biaya lebih murah ketimbang KBIH yang lain. Terus dari sisi pelayanan ibadah insya Allah tak kalah dengan selain. Jika saya bisa kalau saya yakin sekarang mungkin dikit disambung dengan ajaran dialog sekali itu. Wassalamualaikum